Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu wa taqu nafsun ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Al-ayat surah iman ibu bapak jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu hari ini bagian dari satu momentum yang istimewa di dalam Islam. Di akhir-akhir Ramadan itu Rasulullah SAW memberikan beberapa perspektif yang khusus tentang pola ibadah yang mesti dijalankan oleh kaum muslimin. Salah satunya ada nikah. Ada kemudian bahasa Rasulullah SAW, Makoma lailatul qadri imanan wa hisaban ufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Kata Rasul Fatimah bin Abdullah, Makoma lailatul qadri, siapa orang yang mendirikan Lailatul Qadar, memakmurkan Lailatul Qadar, memakmurkan 10 hari terakhir, memakmurkan ibadah-ibadah di saat Ramadan yang terakhir, imanan wa hisaban ufirullahu ma taqaddama min dhanbi. Maka tentunya kata Rasulullah, Allah akan memberikan nanti kalau basis pelaksanaan ibadahnya karena iman dan ihtisab. Mudah-mudahan ini menjadi ikhtiar kita untuk mendapatkan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, ada salah satu isyarat di dalam Al-Qur'an bahwa tuntutan berislam itu luar biasa jauh. Kata Allah dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, berislamlah kalian kafatan secara totalitas. Berislamlah kalian kafatan secara maksimal. Berislamlah kalian kafatan secara total, secara wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan pernah kamu mengikuti ajaran setan, innahu lakum aduwwun mubin. Kita mencoba membuka beberapa lembaran risalah para ulama bahwa dorongan berislam secara kafah itu menjadi fitnah, bahwa semua umat Islam didorong oleh Allah untuk berislam secara kafah. Tetapi kadang ada beberapa persoalan yang bisa merusak keberislaman seseorang sehingga berislam itu tidak menjadi lagi kafah. Ada beberapa persoalan yang bisa merusak keberislaman seseorang. Ada beberapa persoalan yang bisa menghalangi keberislaman seseorang menjadi sempurna. Di antaranya satu beriman kata para ulama, di antara yang merusak keberislaman, menghalangi keberislaman seseorang itu adalah at-tasahul wa tarahus. At-tasahul wa tarahus, mempermudah dan menganggap enteng sebuah objek. Itu at-tasahul wa tarahus, menganggap enteng, menganggap mudah sebuah objek syariah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Kita ambil contoh dalam hadis mabuk.
Rasul ajarkan kepada kami bagaimana kemudian berislam dengan benar, berislam secara maksimal, berislam secara sempurna. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan as-shalawatul khamsu, kata Rasulullah, sempurnakan oleh kamu sholat yang di bawah, kata Rasul. Tapi para sahabat protes, Rasul, apakah hanya sholat kami bisa berislam dengan sempurna? Coba Rasulullah berikan kepada kami ajaran-ajaran Islam yang lain, karena bagaimana mungkin kami mendapatkan kesempurnaan berislam kalau hanya berislam itu dengan sholat saja, kata sahabat itu. Sementara kami innalasra kahayatika ya Rasul, kami ini tidak seperti engkau. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Rasul, engkau itu oleh Allah sudah diampuni dosa yang lalu dan yang akan datang. Engkau dimasuk Rasul. Tapi kami, kata sahabat itu, bukan orang yang dimasuk, pahala pun jauh berbeda dengan engkau Rasul. Sedikit kami itu. Maka ajarkan kepada kami Rasulullah ajaran-ajaran syariat, ajaran-ajaran agama yang lebih banyak selain sholat. Dalam hadis itu digambarkan bahwa Rasulullah SAW hatta yurafu ghadabahu fi wajhihi. Maka Rasulullah mendengar ungkapan seperti itu para sahabat, Rasulullah kemudian marah. Hatta yurafu ghadabahu fi wajhihi, sampai terlihat wajahnya merah karena beliau sangat marah dengan ungkapan para sahabat. Padahal para sahabat tadi mengatakan inna lasna kahayatika ya Rasulullah. Rasul, kami itu tidak seperti engkau wahai Rasul. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika. Tentu para sahabat ini dalam konteks bukan protes kepada Rasulullah yang diberikan ajaran tentang sholat, tapi para sahabat punya keregan, mencegah seorang dan Rasul sholat sholat masuk dan tidak mungkin sholat itu ditinggalkan. Tapi kenapa hanya sholat yang kau berikan kepada kami ajaran itu? Coba Rasul selain sholat dan lihat Rasul itu kira-kira para sahabat maksudnya. Tapi Rasulullah melihat ini seolah sahabat itu menganggap enteng sholat itu. Seolah sahabat itu at-tarahus, menganggap mudah dengan persoalan sholat. Seolah Rasulullah melihat para sahabat ini menganggap sepele dengan persoalan sholat, sehingga sholat tidak mampu mengantarkan orang itu menjadi lebih hebat dalam berislamnya. Makanya Rasulullah dalam hadis ini marah dengan sahabat itu. Kenapa? Karena melihat sahabat ini seolah-olah menyepelekan dengan sholat. Ada orang-orang Badui teriak-teriak ingin bertemu dengan Rasulullah. Ketika Rasul sedang bersama para sahabat aku di masjid, Rasul berteriak-teriak. Ada seorang anak Badui, ja'a Arabiyun. Tiba-tiba ada seorang Arab yang datang, lalu kemudian dia teriak, siapa di antara kalian yang bernama Muhammad, kata orang ini. Lalu para sahabat mengatakan, itu orang yang bernama Muhammad yang kamu cari itu orang yang berbaju putih yang sedang duduk dan bersandar ke dinding masjid, kata sahabat. Didekatinya Rasulullah. Lalu orang ini bertanya, Rasul, aku jauh-jauh nih mendatangi engkau hanya ingin bertanya tentang apa sih sebetulnya Islam itu. Ajarkan kepada kami yang ajaran ini ketika aku bawa kepada kaum, dipastikan kaum akan merasa puas dengan ajaran ini. Rasulullah SAW kemudian menjawab, kata Rasulullah, satu, pelihara oleh kamu as-sholat, jaga rawat oleh kamu, kata Rasulullah. Yang pertama adalah sholat, kata Rasulullah. Ini orang jauh-jauh kepada Rasulullah meminta ajaran Islam, tapi oleh Rasulullah yang diajarkan tentang sholat. Nah sahabatnya mereka protes kepada Rasulullah. Rasul, akulah sholat lain, usainya Rasul. Maka ada orang yang datang kepada Rasul
Jadi ada sahabat yang jaga saum selama 1 tahun, nanti bukanya setelah satu tahun. Yang satu, saya tidak akan menikah selama-lamanya, saya tidak akan tidur. Begitu. Rasul marah, beriman. Nah, yang merusak keberislaman seseorang itu diantaranya kata Fatihah at-tasahul wa tarahus. Ketika orang sudah menganggap mudah dengan persoalan agama, ketika orang sudah menganggap sepele dengan persoalan agama, ketika orang sudah menganggap rendah dengan satu persoalan agama, maka dipastikan orang itu akan gagal dalam Islam. Makanya Rasul mewanti-wanti, Pak, awas kamu hati-hati dengan dosa kecil. Karena kata Rasul tidak akan ada dosa kecil kalau terus dibiarkan, dia akan menjadi dosa besar, dan tidak akan ada dosa besar kalau terus-terusan dia diistighfaran. Gitu kata Rasul. Makanya kata Rasulullah, apabila anak Adam berdosa, idza khata'a Adam, apabila anak Adam itu berdosa, kita ala qalbihi nutatan saudaan, kata Rasul. Nanti di dalam hatinya itu akan diberikan tetesan hitam. Kalau dia tidak beristighfar, terus dia berdosa walaupun dosa-dosa kecil, maka hatinya itu akan dipenuhi dengan noda-noda hitam, kata Rasul. Apa persoalannya? Sederhana, kata Fatihah, karena dia at-tasahul wa tarahus, at-tarahus wa tasahul, mempermudah, menganggap enteng dengan persoalan agama. Padahal kata Imam Bukhari pernah menulis satu hadis dalam kitabul ilmi. Ada sahabat yang masuk ke dalam masjid ketika Rasul dengan para sahabat yang lain sedang tolak ilmu. Tiba-tiba sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, mata sah, kapan terjadinya kiamat? Rasul tidak langsung menjawab, Bapak. Rasul kemudian melewatkan pertanyaan itu dan Rasul melanjutkan pembahasan. Ketika Rasul selesai berceramah, Rasul bertanya, aina urahus sa'il? Kata Rasul, siapa yang tadi bertanya? Padahal ketika orang itu bertanya kepada Rasul dan Rasul tidak menjawab pertanyaan itu, para sahabat berbisik, jangan-jangan Rasul marah. Sehingga Rasul tidak menjawab pertanyaan orang itu. Kata yang lain, Rasul nggak marah, Rasul mendengar. Tetapi Rasul tidak suka orang bertanya ketika Rasul sedang menyampaikan ilmu. Makanya kata sahabat, Rasul mendengar, tapi Rasul nggak suka dengan pertanyaan itu. Selesai beliau berceramah, menyampaikan ilmu, Rasul bertanya, aina urahus sa'il? Mana yang bertanya tadi kepadaku? Kata orang itu, anak ya Rasulullah, saya Rasul. Oh, kamu Rasulullah bertanya, apa yang sudah kamu persiapkan ketika kamu bertanya tentang kiamat? Rasul mencoba membangun persepsi yang utuh, yang jelas kepada sahabat itu. Jangan kamu bertanya tentang kiamat, aku bertanya kepada kamu, apa yang sudah kamu persiapkan untuk kehadiran kiamat? Kiamat itu masih kesediaan, Pak. Para ulama Imam Al-Barawi kemudian mengabarkan kiamat itu masih kesediaan. Fase pertama itu adalah kematian. Setelah kematian, fase kedua itu barzakh. Kemudian fase yang ketiga itu baru kemudian kiamat. Jadi kiamat itu fase yang keempat. Tetapi banyak orang yang bertanya kepada Rasul justru tentang kiamatnya, bukan tentang bagaimana barzakh, bagaimana yaumul wa'id. Makanya Rasul dikatakan, kamu sudah menyiapkan apa ketika kamu bertanya tentang kiamat? Itu hebatnya logika Rasulullah SAW atau cara Rasul membangun persepsi kepada para sahabat. Nah, kata sahabat, ketika orang itu bertanya kepada Rasulullah, di saat Rasul
mengkaji tentang adab dan mencari ilmu. Jangan anggap sepelekan adab, jangan kemudian menjadi anak-anak dalam mencari ilmu. Sampai Rasul tidak menjawab pertanyaan orang itu, padahal itu pertanyaan yang sangat penting untuk dijawab. Tapi Rasul sudah mengajarkan ada adab yang harus kamu pelajari. Jangan menyepelekan syariat agama. Adab itu bagian dari syariat agama. Contoh Pak, ketika mau berangkat Jumat kata Rasulullah, setelah mandi pakai oleh kamu pakaian yang paling bagus, kemudian berikan wangian. Ketika masuk masjid, nah Rasulullah SAW adil habwa, awas ketika duduk melihat khotib, jangan kamu duduk ihtiba. Apa ihtiba? Ini apa ihtiba? Nanggep, kemudian nanggep tuh. Itu bisa masuk dalam kategori lagu kata Rasulullah. Nah itu ada. Imam Al-Ghazali seperti Imam mengatakan awas kamu dalam mencari ilmu. Satu diantaranya kamu kerja mute para sahabatnya hiji tenyarane hiji. Itu sahabat kalau sudah mencari ilmu, tenyarane kena gini, tenyarane kena pihak sahabat itu khusus dan sejak dia membaca. Yang kedua layakap itu bainal yamin wasyimah. Yang kedua para sahabat kalau sedang belajar itu tidak menoleh kanan dan kiri. Ta'alam dia tidak para sahabat terlalu terjaga. Walan nasun. Yang ketiga itu tibrah. Itu ada kemudian bukan haram. Yang keempat kemudian dimaksudkan di antara adabnya itu adalah dia senang mereka menulis apa yang disampaikan oleh Rasul. Nah masa ini Pak, jangan pernah menganggap sepele, menganggap enteng dengan persoalan agama. Awas kita Rasul. Ya, isi beri dengan Ustaz hari Jakarta Fitrah sabarah hari dia. Kalau Jakarta Fitrah sabarah 2,5. 2,5 saminya besar DPP. Ada yang 2,5 nya 2,8 kaya anu biru kaya. Lima. Kalau kita sharing sederhana, sharing ringan. Upami 2,5 itu sudah ditambah dengan ikhtiar. Karena standar minimal satu so itu 2 kilo 176 gram. Itu satu so. Jadi satu so 2 kilo sakon 76 gram itu satu so. Atau siapa zakat fitrah dengan 2,2 kilo itu sama. Sudah hanya untuk ikhtiar. Biar kita tidak ragu, maka yang 2,2 digunakan menjadi 2,5. Terus ditabihannya itu kesedihan 2,5 tambahan di 2,8. Jadi kalau dikira-kira 2,8 kan tambahan ini belum kedua jadi kilo misalnya tiba-tiba 50. Jika ada 5 konten bilang jadi beda-beda. Apalagi 5 konten yang penambahan dalam agama itu sebab 2,5 itu sudah aman. Dia jadi bidang tambahan 2,5 kali 2,8 kali itu jadi kilo. Nah maksudnya kalau iman antara uswat tasawuf. Jangan satu perkara di agama dianggap enteng, maka ayat dalil, ayat fikih, ayat ketimbang kitabullah berbeda dalam dalil mana fikih. Jadi ini persoalan. Ya, jangan menganggap sesuatu itu menjadi ringan, jangan menganggap sesuatu itu menjadi enteng. Antara uswat tasawuf. Gagal orang beragama itu salah satunya dia menganggap enteng terhadap objek syariat, menganggap
tarosna lamun 2 kilo keluar imam, dia sudah boleh sholat di jamaah, dia sudah boleh sholat di kosong. Sing dia kan situ kayak 2 kilo. Kayak gitu urang kan Cikurubuk terus itu di Cikurubuk dari jamaah kosong. Kayak gitu. Pak standar minimal itu pada ulama kan 2 kilo ada Terus apa? Ibadah safar bimbingannya itu diantaranya boleh kodok, boleh safar, boleh jamaah dan kosong. Akhirnya jarak 2 kilo dan dia tungguinnya cukup. Kira-kira lah kurang kecil itu kayak ini jamaah sampai kosong. Jadi memang kok bimbingan ibadah dalam safar boleh. Ya, boleh kalau dia kecil dulu. Tapi kita istilah kolbaka, tapi taros mana jadi kita ia terkerja orang kita sholat jamaah kosong. Nah itu maksudnya taros uswat hasanah. Jangan karena yang 2 kilo itu sudah boleh jamaah dan boleh kosong, akhirnya jadi tradisi. Ada orang sholat asar jam 11 ini mereka Cikurubuk gadot sholat lohor di jam aja asar garah balik dari dia jam garah balik dari dia jam tidak sholat asar. Nah itu taruh suatu tasawuf. Gagal orang beragama ketika orang mempermudah syariat agama. Makanya di dalam Islam dilarang mencari-cari rusak atau berdagang tak lalu datang manfaatkan oleh kamu. Ini bagaimana kita butuh. Nah gagal orang berislam karena satu faktor itu adalah at-tarahus wa tasah. Gagal dia berislam, berkurang dia berislam karena dia sering mempermudah agama, karena dia sering menganggap enteng terhadap urusan agama. Jadi ketika diperlukan, ya, dulu di zaman Rasul ada sahabat. Di zaman Rasul ada sahabat yang protes kepada Rasul. Rasul ini gimana ceritanya si Saul teh? Ya, Saul di zaman Rasul itu Saul kemudian sholat subuh. Selesai sholat subuh, dia tidak makan, dia tidak minum. Boleh makan, boleh minum itu nanti maghrib. Buka sahur. Nah, kemudian isya. Selesai isya, dia kemudian tidur. Bangunnya lagi, misalnya dilirik jam 10 jam 11. Maka ketika bangun jam 10, jam 11 sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum, sudah tidak boleh berseduh. Jadi lamun sholat subuh tidak sahur dulu. Kenapa? Karena jam 9 atau jam 10-nya sudah bangun. Bisa kebayang Pak, anggota sahur atau sarita. Jadi yang obat sahur setengah 5 sholat subuh, maghrib buka, pas maghribnya kepada raruas awak teh capek, lelah, gogoleran, terus ketiduran, pulang buka dari jam 8, jam 8 teh terbiasa kuat, terbiasa ngaleueun dan tidak bisa berseduh. Aduh Rasul berat ini sahurnya Rasul. Itu asalnya sahur seperti itu Pak. Asalnya sahur seperti itu. Maka Allah menurunkan ayat illalakum lailata syam arrafashu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Soklah ti ayeuna mah menang penting kamu itu bertemu dengan istri, bersetubuh dengan istri, tidak langsung saum deui. Jadi upami dibandingkan sareng baheula para sahabat, Bu, apot saum teh. Makanya awalnya kalau kamu tidak saum pilihannya fidyah. Itu syariat awal saum.
Kalau kamu tidak saum, fidyah. Kalau tidak fidyah, ya saum. Yang kedua, ikhwatiman, beratnya saum teh sahur buka maghrib, kaku leman, kasarean, buka jam sarapan, pas buka teh terus tetiasa barang tuang, terus tetiasa barang leueut, terus tetiasa bersetubuh. Harus saum lagi, tiasa dituang teh ke maghrib. Kebayang pada bos. Berat luar biasa para sahabat. Maka oleh Allah kemudian diberikan kemudahan ilalakum belatasnya dan dibuat saum bukan pilihan. Jadi ini indahnya tasri ilahi. Jadi persyaratan ilahi itu luar biasa. Kapungkur ketika ada salinan sholat, orang sholat itu boleh ngobrol. Allahu Akbar sholat lohor, ngobrol. Tadi sahur kemudian itu boleh banget ngobrol sholat. Itu tasyilah sedikit-sedikit. Seperti juga sahur. Sahur kadang-kadang diterima Allah tidak ada pilihan. Pilihannya itu kalau sabar atau sakit kamu boleh buka. Efeknya lamun kedua boleh buka, nanti diganti dengan kodok. Tapi kalau kamu tidak mampu betul-betul berat tidak mampu melaksanakan sahur, bukan kodok, harus fidyah. Gitu ya teman-teman. Nah ini jangan dipermudah agama. Itu sudah sangat mudah, tetapi kemudian orang mempermudah agama. Lain jadi problem kegagalan kaum muslimin dalam berislam itu diantaranya karena at-tasahul wat-tarahus. Gagal dia. Yang kedua apa? Kegagalan orang dalam beragama dalam Islam itu disebabkan al-khawf minan nafsi wa rizki. Yang kedua karena dia takut kehilangan eksistensi dan takut kehilangan rezeki. Jadi gagal dalam Islam itu karena dia takut kehilangan eksistensi dan dia takut kehilangan rezeki. Ada perilaku bulul. Al-bulul itu perilaku korup. Orang sudah senang dengan korup. Perilaku korup yang mana terjadi? Kenapa? Karena dia takut dengan al-khawf dengan rizki. Orang gagal beragama ya berarti al-khawf dengan nafsi. Orang takut kehilangan eksistensi. Contoh, Iqbal musim kering jemaah sekali Muhammad dipentak ke orang jahiliyah supaya jadi nabi. Tidak pernah. Muhammad itu tidak pernah diminta oleh orang Arab untuk menjadi nabi. Jangankan diminta, dikira jadi nabi pun tidak pernah oleh orang Arab. Muhammad itu tiba-tiba ketika usia 40 tahun didahulukan kepala jadi rasul. Bagaimana kita berbuat? Nah ini falsafah dakwah. Jadi dakwah itu bukan karena diminta. Dakwah itu harus lahir dari semangat ini. Ketika Muhammad didolat jadi rasul, marwal malam bidal musyrikin, dalam hadis Rasul dikatakan, tiba-tiba ketika Rasul di dalam masjid, dan bersama dengan Rasul wafihi Suhaibun wasuhaibun, kata Rasulullah di masjid itu ada Suhaib, ada beberapa sahabat bersama Rasulullah. Kemudian maka para pimpinan musyrikin, tiba-tiba ada orang musyrik yang melewati masjid. Kemudian Al-Mala itu tokoh musyrik. Tiba-tiba Al-Mala ini ngomong kepada Rasul, ya Muhammad, aradita bikaulikum hada. Muhammad, apa kamu rela ketika kamu diikuti oleh orang-orang seperti ini? Suhaib dia adalah budak pilihan, dia orang Basrah. Ketika Basrah ditaklukkan oleh Romawi, Basrah menjadi negara di bawah kekuasaan Romawi.
cerdas, dia dibebaskan oleh Abu Bakar, kemudian oleh majikannya itu diberi modal untuk usaha. Itu Suhaib. Tapi Suhaib pun, Muhammad, apakah kamu itu pengikut kamu itu orang-orang yang seperti ini? Kata orang-orang kafir Quraisy, Suhaib, dia ada bilang di sana, karena memang Abu Bakar berhasil membebaskan beberapa sahabat yang menjadi budak mulia. Apabila di kaum itu kamu dengan orang-orang seperti ini, alladzina yamunullah, orang-orang yang kamu kira ini adalah yang mendapatkan keberkahan kenikmatan Allah, padahal orang yang layak, yang pantas menerima dan disebut mendapatkan karunia Allah itu adalah orang-orang seperti aku, kata Dewan Malaikat. Begini saja sekarang Muhammad, ini orang-orang seperti Suhaib bila usir oleh kamu, lalu aku yang akan ada di belakang kamu, kata orang-orang tokoh-tokoh kafir Quraisy. Lalu kemudian Allah mengingatkan Muhammad, wala tatul ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashyi yuriduna wajha Allah. Kata Allah, awas Muhammad, jangan terpengaruh sekalipun yang di belakang kamu itu adalah budak melihat semuanya, tapi mereka adalah yuriduna wajha Allah, orang-orang yang selalu merindukan wajah Allah, yang selalu bertasbih bersujud di waktu pagi dan di waktu petang. Awas kamu Muhammad, jangan kau terpengaruh dengan tipu muslihat orang-orang kafir Quraisy yang menganggap bahwa kamu tidak akan kuat berdakwah kalau tidak ada mereka. Itu yang beriman di waktu. Kenapa orang kafir Quraisy begitu? Karena takut kehilangan eksistensi. Maka gagal pemahaman mereka terhadap agama, gagal juga mereka beragama. Kalau kemudian Walid bin Mughirah hari ini dia bakti sosial kepada masyarakat dengan angka 1 juta, besok harinya Abu Lahab bakti sosial kepada masyarakat dengan angka 2 juta. Abu Jahal besoknya dengan angka 3 juta. Karena masing-masing orang ini gak kehilangan eksistensi. Itu Walid bin Mughirah 1 juta, saya perlu lebih di Walid bin Mughirah, maka Abu Lahab keluar 2 juta. Sekarang Abu Jahal, dia Mughirah 1 juta, Abu Lahab 2 juta, maka saya harus lebih dari mereka. Saya 40 juta supaya eksistensi ketokohan saya tidak hilang. Itu al-khawf minan nafs. Maka oleh Islam persoalan ini disetting menjadi apa? Disetting menjadi fastabiqul khairat. Itu yang beriman yang menurut ya, oleh Islam disetting. Jangan kamu berlupa begitu, salah. Tetapi dalam Islam itu fastabiqul khairat wa kulli wijhatu setiap orang itu pasti punya perspektif, Pak. Setiap orang itu pasti boga cara berpikir. Setiap orang itu pasti boga tujuan. Setiap orang itu pasti boga keinginan. Maka bagaimana keinginan yang hebat, tujuan yang mulia ini didesain agar lebih bagus, maka kata Allah, fastabiqul khairat, itu akan menjadi kebaikan. Ketika Yahudi dan Nasrani berkembang, ini yang bagus itu ibadah menghadap ke timur. Kata orang Yahudi bukan ke timur tapi ke barat. Makanya ketika Rasul dengan para sahabat pindah arah kiblat di Madinah, asalnya kan sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ketika di Madinah, Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, atuhoyo tayyibian sholatnya karun ke Ka'bah, ke Baitullah. Maka di Madinah terjadi perubahan arah kiblat. Para sahabat semuanya ikut. Kata Rasulullah, wa ana yahud wa nasara qad ankaru dzalika, orang Yahudi dan Nasrani itu enggak senang Rasul sholat yang harus ke wetan, yang harus ke kulon, tersebar Yahudi Nasrani. Qad ankaru dzalika, mereka ingkar dengan itu. Nasrani kok sholat yang bagus dia menghadap Baitul Maqdis, kamu
ini masuk ke wilayah yang sangat asing. Artinya struktur sosialnya terbangun, Pak. Maka dengan kecerdasan Rasul memuafatkan muhajir dengan ansor, dimuafatkan muhajir dengan ansor, biar kekuatan sosialnya terbangun, ukhuwahnya terbangun. Tapi tidak cukup membangun relasi sosial. Ini orang muhajir bisa dekat dengan ansor, tidak cukup cek Rasul. Maka kata Rasulullah, kata Rasul, sekarang harus diciptakan ekonomi bagi kekuatan Islam. Sebab ekonomi Madinah itu dikuasai Nadir, dikuasai Quraisy, dikuasai Qainuqa. Maka kata Rasulullah, sekarang kita harus bikin perekonomian walaupun sangat kecil. Maka Rasul mencari sahabat, siapa di antara kalian yang punya tanah yang bisa tanah itu dibangun jadi pasar. Maka ketemulah tanah seluas kurang lebih 500 meter persegi, dibangun aspek spiritualnya itu sudah dibangun. Setelah lelah perjalanan Makkah Madinah, dibangun dulu, sudah diistirahatkan dulu, dibentuk kembali di Masjid Kuba. Datang di Madinah, diciptakan ruang sosialnya dengan cara mengakhir muhajir dengan ansor. Kekuatan sosial terbangun, Rasul mulai berpikir tentang kekuatan ekonomi. Maka Rasul menciptakan pasar. Kata Rasulullah, ada sukukum, ini pasar kalian. Mulai sekarang batasi interaksi ekonomi dengan Yahudi dan Nasrani. Sebab itu tidak menguntungkan bagi kita. Hari inilah kita menciptakan ekonomi baru. Ciptakanlah pasar. Berjalan perekonomian, beres jalan perekonomian. Rasul membantu sahabat senior. Kata Rasulullah, kutubu liman talafadul bil Islam. Kata Rasul, tuliskan kepadaku orang yang sudah melafazkan Islam. Tuh, kata Rasul. Jadi Rasul melakukan sensus. Jadi kami ayat nama Ustaz ada registrasi anggota itu terjadi zaman Rasul. Kutubu liman talafadul bil Islam. Itu manajemen dakwah luar biasa. Di sensus kata sahabat Rasul yang laki-laki ada sekitar 1.500 orang, yang perempuan ada sekitar 600 sampai 700 orang. Itu prosesnya 2 tahun. Maka tak heran kalau kemudian syariat perang, ini saya meyakini bukan kebetulan, syariat perang itu datang kepada Rasul ketika Rasul sudah tahu 2 tahun di Madinah. Dan 2 tahun itu Rasul sudah berhasil membentuk karakter masyarakatnya. Rasul sudah membangun kekuatan struktur sosialnya. Rasul sudah membangun basis ekonominya. Dan Rasul sudah berhitung basis kekuatan. Terus kalau ukur kekuatan 1.500 lah banyak kesiap perang, dan 1.500 lah militan semuanya. Maka Ramadan terjadilah perang Badar di tahun kedua Hijriah. Fasenya luar biasa. Ini di Jamiah, di cabang, administrasi, menjadikan anggota, itu terjadi di zaman Rasul. Bahasa Rasul, uktubu liman talafadul bil Islam. Itu luar biasa. Ya, itu bagian dari berislam. Jadi jangan disangka menjadi anggota bukan bagian dari syariat. Ya, itu bagian dari ilah perjuangan, bagian dari alat perjuangan. Itu terjadi di zaman Rasul. Kalau kita berbicara sedikit tentang fenomena anu ayat 48 kali dengan pengembangan dakwah Jamiah, ini luar biasa teman-teman. Tapi saya ini persoalan yang sering muncul ini ketika di Allah adalah persoalan yang ada kaitannya dengan antara musqab dan al-khawf minan nafsi wal rizq. Yang ketiga, Pak, gagal orang beragama itu dilantaran kenapa? Dilantaran tabi'ah ghairu intibahiyah. Karena pribadi-pribadinya tidak disiplin dalam berislam. Gagal orang beragama, gagal orang berislam karena memang orang itu tidak disiplin dalam berislam.
Agung seueur dina Agung saya jadi nu halus ku saya seueur Yunah. Siti Aisyah kata surat kanjeng Rasul ketika Rasul syuting ke Siti Aisyah. Aisyah sah dengan Sur Siti Aisyah pula datang tahu sholatah. Sur Siti Aisyah sobat Nabi Rasul teh. Ya sobat Nabi Rasul. Derek dape Siti Aisyah teh ngadongengkeun sholatah babat-babat. Sobatna. Oh Rasul cenah sobat Nabi mah sholatna luar biasa. Bukan lagi iftitahulan barakaat. Terus lagi iftitah tahajud. Terus tahajud qobla subuh. Terus subuh siangnya duha. Terus qobla duhur pada Quran kalamu Rasul. Sekali Rasulullah ma'alaikum bima tudiku. Harus diberikan kita Aisyah. Tinggal berkata bulan Ahabul amali indallah anwa'uha wallahi la yamalullah hatta tamamu. Dan harus Aisyah yang harus itu Aisyah yang kontinus, yang istimror lainnya untuk rangkum gila. Wallahi demi Allah kata Rasulullah la yamalullah, Allah tidak akan pernah bosan untuk mencatat amal kamu sekalipun sedikit, sekalipun kecil. Sampai kamu sendiri yang bosan melaksanakan amal. Jadi ternyata bukan ukuran banyak dan sedikit dari aspek kuantitas, tetapi dari aspek kualitas. Anu harus kata Rasul istiqomah beres Ramadan diteraskan tahajud. Nah itu yang bagus. Hari ke Ramadan tarawih ke pernah kalimat asum kasabar ketika 50 ditinggalkan tahajud. Itu teh at-tabi'ah ghair intibaqiyah, pribadi yang tidak disiplin dalam agama. Makanya kamu sehari teko akan Idul Fitri. Hari raya dalam Islam itu mengandung 3 aspek. Satu aspek diniyah, yang kedua aspek istimaiyah, yang ketiga aspek mazaya qaumiyah. Hari raya dalam Islam itu mengandung aspek diniyah, disetting oleh syariat. Rasul marah ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang Islam yang merayakan hari raya Raya. Hari raya Raya itu hari rayanya orang-orang jahiliyah, itu menjadi tradisi. Kata Rasulullah, qad abdalakum hada bi khairin. Allah menggantikan hari raya ini dengan yang lebih baik, kata Rasul. Ada yang usbu'iyun, ada yang sanawiyun. Yang usbu'iyun itu adalah hari raya Jumatan seminggu sekali. Yang sanawiyun itu hari raya tahunan, Idul Fitri, kemudian Idul Adha. Tapi jarang orang rame-rame ke pasar kue kemis yang hadapan Jumat. Berbeda dengan Idul Fitri. Kata Ridwan Kamil menjelang Idul Fitri konotasinya zona merah. Antara kerumunannya volumenya itu lebih besar dibanding kota-kota muslim. Konotasinya lebih parah tingkat kerumunan masyarakatnya. Hari ini konotasinya di zona merah dari kata Ridwan Kamil. Lantaran orang menghadapi Idul Fitri. Aduh itu Ustaz Salim sigam kan ketika masuk zona merah. Oleh Islam disetting hari raya itu awas kamu hari raya sama dengan Jumat. Pakaian yang kamu pakai yang paling bagus bukan yang baru. Itu disetting oleh syariat. Kedua, mulai pada subuh kemudian takbir. Ketiga, sebelum berangkat ke lapang sarapan dulu kaukat keluar dari rumah kemudian takbir, kata Rasul. Yang kelima, bersihkan rumah kamu dari manusia. Kolot, budak, induk, kolot, budak, lelaki, awalnya kami ingin ke lapang. Yang bersih, yang halangan, kata Rasul, berangkat ke lapang. Anu halangannya jangan tinggal di rumah, berangkat ke lapang, kata Rasul. Maka panitia siapkan ke tempat satu subdis
yang sholat maksudnya tercicingnya panggilan kata Rasul. Nah bulan kemudian sholat bertakbir, sholat lalu kemudian diberikan doa oleh Rasulullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Pulang dari lapang kata Rasul dalam hadis, malaikat itu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istaghfiru ya Allah, ampunilah mereka, wa arsidu fi rihalihim, dan ketika pulang ke rumah mereka bimbinglah mereka dengan hidayah. Maka Pak Idul Fitri masuk sanaja tersebut kan saja balik di lapang teh sahilakan hari taman naik sedihlah minimal itu bahasa malaikat mah bimbinglah mereka ketika pulang ke rumah rasyidin dalam keadaan kedapat kebenyut. Itu luar biasa itu aspek dunia. Yang kedua aspek ijtimaiyah. Hari raya ketika Rasul marah dengan para sahabat karena merayakan hari raya, maka Rasulullah mensetting hari raya itu dari aspek ijtimaiyah. Hada yudibu wa hada yudobu, hada yarhabu wa hada yurhabu, kata al-Imam. Kenapa disebut aspek ijtimaiyahnya? Yang satu menyandarkan diri kepada yang lain, yang satu mengasihi kepada yang lain. Maka Idul Fitri mah sampai barang bere, utara barang bere ke anak bulu roge, karena bawaan sahaja di sini saling terakan begitu. Kenapa itu ada istimewa? Yang ketiga, itu dalam Islam mengandung aspek mazaya kaumiyah. Ada karakter dan khosois, ya, ada karakter dan khosois selama hari raya itu. Indonesia terkenal dengan lebaran itu simbolnya lupa. Bayangkan Pak, pada angkat ke masjid tuang satu, mulut di masjid tuang lupa. Ketika berkaan dan puasa. Tapi itu terjadi boleh karena karakter dalam Islam itu mazaya kaum. Yang terakhir, ini kenapa soalan? Jangan kamu menjadi orang yang tidak disiplin dalam beragama. Ada bulan puasa nggak disiplin luar biasa, tiba-tiba Allah. Makanya malaikat ketika orang selesai melaksanakan sahur, subuh itu malaikat sudah berdiri di tiap-tiap pintu jalan. Waqafatil malaikatu, malaikat berdiam ala abwabut di setiap pintu-pintu jalan, kata Rasulullah SAW. Tsumma nada, kemudian dia berseru, badiru ya masyarul muslimin ila rabbin karimin yamunnu bil khair. Bagi orang yang sudah sahur besoknya keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri, malaikat kemudian berseru, wahai kaum muslimin, bersegera kalian kepada Rabb kalian yang maha mulia, kepada Rabb kalian yang selalu memberikan kebaikan kepada kalian. Wa sautuhu yusma'u, dan suaranya dikenal ala jami'il khalqi, oleh seluruh penduduk yang ada di bumi, illa jinnah wal insa, kecuali jin dan manusia. Tidak didengar oleh jin dan manusia. Meminta kepada bagi siapa? Bagi mereka yang berdisiplin dalam beribadah. Nah, kegagalan orang dalam Islam yang ketiga itu adalah diantaranya tabi'ah ghairi pribadi. Ketika pribadi muslimnya tidak disiplin. Mudah-mudahan ketika Allah Ramadan hari ini memberikan ruang kepada batin kita. Mudah-mudahan batin kita selalu membuka diri dalam menjalankan syariat Islam, tidak mempersulit dan tidak mempermudah agama. Mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala membuka ruang kebatinan kita menjadi orang-orang yang selalu siap untuk berkorban demi agama. Dan mudah-mudahan Allah membuka ruang kebatinan kita menjadi orang-orang yang tidak mudah tergiur dengan persoalan apapun, tetapi menjadi orang yang berdisiplin dalam beragama. Barangkali bagaimana itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.
menjadi apa namanya tadkirah, jadi pelajaran bagaimana kita ke depan dalam berjaya, dalam berislam, dalam menjalankan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil